قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kita insyaallah lanjutkan kajian kitab Zad al-Mustaqni' karya Syekh Musa al-Hajjawi rahimahullah. Pembahasan kitab masih di kitab At-Taharah di bab tayammum, di masalah tata cara tayammum, dan kemudian insyaallah kita beralih menuju ke pembahasan izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Dikatakan oleh Syekh Musa al-Hajjawi rahimahullah, wa tayammumu akhiral waqti lirajil ma'i aula. Wa tayammumu akhiral waqti lirajil ma'i aula. Tayammum di akhir waktu untuk orang yang merasa akan dapat air itu lebih diunggulkan, lebih baik. Itu menurut Syekh Musa al-Hajjawi dan juga banyak dari ulama Hanabilah, bahwa saya kalau misal orang ini merasa bisa bakal dapat air di akhir waktu, maka dianjurkan atau lebih baik dia tunggu sampai dia dapat air baru dia tayamum kemudian sholat. Ini salah satu pendapat di antara pendapat ulama. Ya, di antara pendapat ulama. Jadi rajil ma yaitu orang yang merasa akan dapat air nanti di akhir waktu. Maka ya udah, nanti aja di akhir waktu tayamumnya. Jadi di awal waktu dia enggak sholat dulu. Namun pendapat yang kedua itu sepertinya lebih afdal, bahwa saya taqdimus shalah awal al-waqt itu lebih afdal, yaitu mendahulukan sholat aja dulu di awal waktu, atau mendahulukan sholat di awal waktu itu lebih afdal tetap, karena memang hal itu lebih dianjurkan. Adapun kalau nanti di akhir waktu bakal dapat air, maka ini hanya prediksi saja. Maka wallahu a'lam, yang lebih tepat adalah mungkin la yata'ayyan at-ta'khir, yaitu jangan akhirkan tayamum, mendingan di awal waktu. Jadi azan zuhur misalnya, terus tidak ada air, maka ya khalas tayamum salat. Walaupun dia merasa paling nanti jam 2:30 akan ada air insyaallah, maka yang afdal adalah salat aja selama itu sempat untuk tayamum dan salat ketika itu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Siapapun seseorang dari umatku ketika mendapatkan waktu salat atau kesempatan salat, maka hendaknya dia segera salat. Dan juga alasan kedua, seseorang memprediksikan nanti di akhir waktu dia bakal dapat air, itu kan bukan sesuatu yang absolut. Maka hanya prediksi, bisa saja terjadi yang tidak sesuai dengan prediksinya. Maka hendaknya dia bergegas sholat aja sekarang. Jadi kalau kita simpelkan atau kita sampelkan, kita beri contoh, misal di awal waktu zuhur berkumandang, azan zuhur berkumandang, kemudian kita berusaha cari air, oh nggak ada air ini.
maka ada pilihan, ini saya tapi ada pikiran bahwa saya nanti jam 2:30 akan ada air. Maka kira-kira gimana? Apakah saya tayamum aja sekarang di awal waktu terus sholat berjamaah sama kaum muslimin? Atau karena nanti bakal ada air jam 2:30 dan itu syarat sah sholat pada aslinya, maka saya undur aja nanti jam 2:30 saya baru berwudu karena akan ada air nanti. Maka yang sahih adalah cepat-cepat aja sekarang untuk tayamum dan juga sholat di awal waktunya. Itu yang lebih afdal. Itu yang lebih afdal. Walaupun dia kalau pakai metode yang kedua, yaitu dia nantiin aja biar dapat air wudu, maka itu juga boleh. Ya. Jadi dua-duanya sah. Namun lebih afdal yaitu dia sholat di awal waktu walaupun dengan tayamum, karena dia nggak tahu nanti dapat air pasti apa enggak, dan juga nggak tahu apa yang terjadi nanti, bisa aja ada hal yang berubah. Taib, kemudian dilanjutkan dengan tata cara tayamum. Wa sifatuhu an yanwiya thumma yusammi. Dari sini tata cara tayamum yang pertama an yanwiya, yaitu dia meniatkan di hatinya, meniatkan untuk tayamum, niat ini baik untuk tayamum, menghilangkan hadas, memperbolehkan untuk sholat, atau niatan apapun yang memang itu niatan yang mensahkan dia untuk sholat. An yanwiya thumma yusammiyah. Kemudian dia bertasmiyah. Tasmiyah itu mengucapkan bismillah. Ya, mengucapkan bismillah. Sebagian ulama mewajibkannya. Namun yang sahih wallahu alam ini sunnah. Mengucapkan bismillah ketika sebelum wudu atau ketika tayamum, sebelum tayamum itu sunnah. Bismillah. Kemudian wa yadribat turaba biyadaihi. Kemudian dia mengenakan tangannya atau memukulkan tangannya ke turab, ke bumi, ya, ke tempat yang di sana ada debu. Biyadaihi dengan kedua tangannya. Mufarrajatai al-asabi' yaitu mutaba'idatai al-asabi', yaitu jari jemarinya itu direnggangkan. Tujuannya li'ajli an yadkhula turab min bainaha, supaya debu-debu itu juga mengenai bagian-bagian sela-sela dari jari. Baik, sebenarnya dalam hadis-hadis Nabi SAW itu memang tidak ada keterangan untuk merenggangkan jari jemari ketika tayamum. Tidak diterangkan secara spesifik di hadis Nabi SAW untuk diregangkan. Namun para ahli fikih, kenapa mereka kok menentukan dianjurkan untuk direnggangkan? Karena ada maksud supaya apa? Sebagian fuqaha, sebagian ahli fikih itu mereka berpandangan wajibnya untuk isti'ab, yaitu untuk menyeluruhkan wajah dan kedua telapak tangan supaya semuanya kena dengan debu gitu. Wajah supaya ini kan debu banyak nih, harus kena semua gitu loh. Paham gak sini? Jadi sebagian ulama, sebagian ahli fikih mereka mengharuskan wajah yang tadi ditayamumin dan telapak tangan yang ditayamumin itu harus semuanya itu terarsir debu gitu loh. Sebenarnya yang lebih tepat tidak harus begitu. Tidak harus semuanya berdebu sampai cemong gitu, enggak. Ya. Melainkan simbolis ya, ada debu, cuman enggak harus semuanya itu kena debu banget gitu. Karena kadar debu kan beda-beda, yang kita tempat atau spot yang kita bertayamum dengannya kan beda-beda. Ya, enggak semuanya penuh dengan debu.
maka tidak disyaratkan itu. Dan Syekh Utsaimin mengatakan wa taharatut tayammumi mabniyatun 'ala at-tashil wa at-tasamuh laysat ka taharatil ma'. Bersuci dengan cara tayamum itu kan dibangun di atas pemudahan syariat untuk hamba Allah. Pemudahan. Maka berbeda dengan syariat pensucian dengan air. Kalau pensucian dengan air, ya harus ada isti'ab, menyeluruh. Tapi kalau pensucian dengan tayamum, dengan tanah, dengan debu, maka tidak disyaratkan untuk itu, karena defaultnya tayamum itu kan memang dibangun di atas kemudahan. Maka tata cara yang mudah, dan juga untuk masalah tanahnya juga mudah dan seterusnya. Tidak harus terarsir semuanya dengan debu atau tanah di wajah. Beda dengan wudu atau mandi junub dan semisalnya. Maka emang harus semuanya apa? Kena dengan air. Wajah ini harus kena dengan air. Harus kena semua dengan air gitu. Tangan sampai siku harus kena dengan air. Kaki juga sampai mata kaki harus kena dengan air. Bahkan bukan hanya kena, harus basah memang. Karena itu dengan ghusl, yaitu dengan membasuh, mencuci, bukan sebatas mengusap. Itu kalau air ya. Tapi kalau misalnya debu, maka ini dimudahkan insyaallah. Itu yang lebih sahih. Yamsahu wajhahu bi batiniha wa kaffaihi bi rahataihi wa yukhallil asabi'ah. Dia kemudian mengusap wajahnya dengan batin al-asabi', batin al-kaff, yaitu mengusap wajahnya dengan ini, ya, diusap wajahnya, ya, begitu. Taib. Dan kedua telapak tangannya itu juga diusap dengan tangannya ini, ya. Wa yukhallil asabi'ah, dan dia menyela-nyela jarinya, dicela-cela jarinya. Kita waktu itu pernah jelaskan bahwasanya yang lebih sahih dalam tayamum itu kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangan. Ya, begitu. Tidak harus sampai ke sini, tapi dalam mazhab Syafi'i sampai sini. Kita udah pernah sebutkan itu. Dan mentakhlil asabi' yaitu menyela jari jemarinya. Oke. Dan kita ingatkan tadi bahwasanya taharat tayamum, bersuci dengan cara tayamum itu dibangun di atas pemudahan, sehingga tidak perlu dipersulit. Namun juga jangan bermudah-mudah sehingga hal-hal yang tidak ada dasarnya oleh syariat itu kemudian diyakini, sehingga seolah-olah tayamum itu terlalu mudah. Enggak gitu juga. Jadi sesuai aja dengan koridor bagaimana dalil-dalil. Dan tadi kita ingatkan bahwa tayamum itu tidak diharuskan untuk isti'abul wajah wal kaffain. Itu semua bagian dari wajah harus kena. Bahkan gini maksudnya, antum pukul kayak gini terus ada debu, ini wajah enggak kena bagian ini juga enggak apa-apa gitu, maksudnya gitu. Ya bagian ini enggak kena, enggak kearsir, itu enggak apa-apa, enggak kena debu enggak apa-apa. Karena tayamum sama air, taharah tayamum dengan taharah bil ma itu beda. Taharah bil ma, taharah dengan air itu asalnya taharah. Sementara tayamum itu hanya badal. Dan bersuci dengan air itu dasarnya adalah bersuci secara komplit. Makanya disebut isbaghul wudu. Isbagh itu menyempurnakan wudu. Tapi bukan isbaghu tayamum gitu loh. Tayamum aja. Jadi kalau ada bagian yang tidak kena debu atau tidak kena dengan arsiran tangan di wajah, ada yang enggak kena, ini enggak masalah. Terus bagian tangan ada yang enggak kena bagian tangan, ada yang enggak kena bagian sini, itu enggak masalah.
Beda dengan air. Nabi SAW ketika melihat beberapa sahabat mereka wudu dan di bagian atas tumit beberapa sahabat itu ada al-bayad, yaitu ada yang belum terkena air, langsung Nabi marah dan mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka dah, bakal dapat api neraka itu bagi bagian atas tumit yang belum kena air. Jadi dalam masalah wudu ketat dalam isti'ab, yaitu mengarsir semua bagian untuk kena dengan air. Tapi dalam tayamum itu tidak diperketat, karena kalau untuk tayamum itu dibangun syariat tayamum dibangun di atas tashil dan tasamuh, pemudahan. Tapi jangan bermudah-mudah juga, jangan tek cek, yaitu kayak nggak ada, kayak bukan orang yang tayamum aja cuman gini doang gitu, nggak gitu juga. Ya enggak seperti itu juga. Taib. Kita insyaallah lanjut. Oke. Di sini dianjurkan untuk nafakh fil yadain, yaitu meniup di kedua telapak tangan, meniup setelah tayamum. Ya. Karena ini Nabi SAW melakukannya. Jadi setelah tayamum, wajah, tangan, terus gitu. Nabi SAW melakukannya. Namun sebagian ulama mengikat perbuatan ini dengan kenyataan jika di tangannya itu ada terlalu banyak debu, baru dia lakukan itu. Adapun jika tidak ada debu atau sedikit debunya, maka enggak perlu untuk meniup debu di tangan. Jadi Nabi SAW melakukannya. Ya, namun sebagian ulama mengatakan perbuatan tersebut, yaitu meniup debu di tangan, itu ketika apa? Ketika memang banyak debu di tangannya, baru bisa ditiup. Adapun jika tidak, maka tidak perlu untuk melakukan hal itu. Taib. Untuk tayamum alhamdulillah kita telah selesai. Dan insyaallah sekarang kita akan menuju ke masalah atau bab berikutnya, yaitu bab izalatin najasah, bab menghilangkan najis. Dan ini bagian yang sangat penting atau pembahasan yang sangat penting dan agak sedikit panjang insyaallah. Masih panjang berarti bisa sampai bersesi-sesi kita akan bahas tentang masalah izalatun najasah.